yang saya hormati, pertama saya menyampaikan materi tentang intinya adalah bersyukur. Ya, bersyukur. Indonesia adalah bangsa dan negara yang besar. Memang kalau bangsa dan negara yang besar, kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Lalu apa? So what gitu loh. Kan gitu ya kalau kata anak sekarang. Nah ini. Kemudian karena negara kita adalah negara besar, ya, Indonesia adalah negara besar, bangsa yang besar, maka yang perlu kita laksanakan itu adalah memperkuat syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur dalam berbangsa dan bernegara? Ya, kan gitu. Kan ada syukur, ada syakir, ada syakur, kan gitu ya. Yang maknanya itu hampir sama lah, gitu ya. Kita harus bersyukur, berterima kasih atas pemberian Tuhan kepada kita bahwa kita hidup di Indonesia. Ya. Kita juga harus mengucapkan bersyukur dan berterima kasih bahwa kita hidup di negara yang, kalau kata plus-plus itu apa? Tongkat dan kayu jadi tanaman. Itu luar biasa. Kan gitu. Dari situ saja sudah luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita berpikir di luar negeri itu hanya ada 2 musim. Musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin itu dinginnya sangat luar biasa. Itu minus berpuluh-puluh derajat, sehingga kalau orang nekat pakai celana pendek keluar pada saat musim dingin itu sama dengan bunuh diri. Komparasikan dengan di kita. Kita jalan-jalan, baik laki-laki maupun perempuan yang belum menutup aurat, itu banyak jalan-jalan keluar yang hanya pakai kolor, pakai celana pendek. Meninggal nggak karena jalan-jalan itu? Enggak, karena musimnya beda. Kenapa kita tidak bersyukur? Maka kita harus bersyukur dengan itu saja. Ya. Dengan musim saja kita harus bersyukur, belum lagi dengan yang lain-lainnya. Dengan musim saja harus bersyukur. Maka Allah memberikan, Tuhan memberikan kepada kita 3 musim di kita. Musim panas, musim dingin, dan musim semi. Ya. Terpanas, terdingin, kan gitu ya. Sedang. Sehingga daerahnya di kita juga bermacam-macam. Ada daerah panas, ada daerah dingin. Maka ini mungkin ya tafsir bebas. Salah satu simbol Allah memfirmankan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu, itu terbukti di Indonesia. Kan gitu. Jelas Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Di Indonesia ada laki-laki dan perempuan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau Allah hanya menciptakan laki-laki saja. Kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana kalau Allah menciptakan perempuan saja. Kan gitu. Laki-laki dan perempuan. Allah juga menciptakan dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah untuk berkenalan. Menurut ahli sosiologi di Indonesia itu ras terbesar dunia itu ada di Indonesia. Ada ras Melanesoid, ada ras Australoid, ada ras Mongoloid, ada ras Kaukasoid, ada ras Tigroid juga. Sehingga tipologi orang Indonesia itu bermacam-macam. Anu ciga Cina, anu ciga orang Arab, anu ciga orang suku aborigin Australoid,
aya nu kulit tang sawo matang, aya nu sawo busuk, kan gitu macam-macam. Ini menunjukkan salah satu kemahabesaran Allah, kemahabesaran Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini dengan berbagai jenis. Tidak harus mengambil sampel ke daerah yang lain, ambillah sampel di Indonesia. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menjadikan kita sebagai orang Indonesia, bukan orang lain, kan gitu. Kemudian ini peta lingkaran hukum adat Indonesia. Coba lihat ya. Jalur migrasi atau immigration routes dari suku saja ada Batak, Minangkabau, Melayu, Riau, Sumatera Selatan, ada Sunda, Jawa, Madura, Bali, Sasak, Bima, Sabu, Roti, Dayak, ada Banjar, ada suku Bugis, Buton, Ambon dan lain-lain. Kan gitu ya. Kemudian ada tanda-tanda di sini kurang kelihatan ya. Kuning pemukiman transmigrasi tahun 1990 sampai sekarang. Itu datang dari Jawa. Kemudian ada pemukiman transmigrasi tahun 70 sampai 90. Pemukiman transmigrasi tahun 1920 sampai 1970 itu semua ada datanya di sana. Ada kolonisasi perkebunan, ada daerah pemberi transmigrasi. Sudah pasti daerah pemberi transmigrasi itu bukan di Jawa, tapi di luar Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, kan gitu ya. Daerah penerima transmigrasi menjadi pemberi transmigrasi, itu ada juga. Ada daerah penerima transmigrasi juga. Ada pusat urbanisasi. Di situ ada pusat industri dan perdagangan. Banyak ya. Ini peta migrasi etnik di Indonesia. Ada Cina, Bajau, Sunda, Jawa, Madura, Bali, Batak, Minangkabau dan lain-lain. Ini belum semuanya disebutkan karena masih terbatas. Nah, jadi silakan nanti ini ditelaah oleh Bapak Ibu semua sebagai gambaran sangat luar biasanya wilayah strategis di Indonesia. Kita tidak bisa membayangkan, Pak. Pulau ini terpisah. Belum lagi pulau-pulau kecil. Tapi founding father kita, para pejuang dulu itu bisa menyatukan dengan satu bangsa, satu bahasa, kemudian satu apa lagi? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan ada lagi satu mata uang, rupiah. Ini sangat luar biasa. Padahal kalau tidak dikawal asasi kebangsaan ini mudah untuk disintegrasi. Bisa saja Sumatera memerdekakan diri, Kalimantan memerdekakan diri, Jawa memerdekakan diri. Di Jawa juga ada negara Pasundan mungkin nanti dan lain-lain. Sulawesi, Irian. Walaupun memang riak-riak itu ada sekarang. Seperti halnya ada sebagian kecil orang Papua ingin memisahkan diri dan membentuk negara sendiri. Mana itu? OPM ya. Apakah dia diintervensi oleh negara luar? Jelas ya. Kalau hanya berjuang sendiri tanpa ada intervensi negara luar, itu nggak mungkin, baik secara politis maupun secara akomodasi. Itu yang kedua, peta migrasi. Terus Pak Anda. Nah, ya, bersyukur. Kemudian kita belajar dari dua kasus. Bagaimana kasus Uni Eropa? Ya, bagaimana kasus Uni Eropa?
Uni Eropa yang wilayahnya segini itu tidak bisa merawat moderasi beragama, tidak bisa merawat kesatuan. Dulu mata uangnya berbeda-beda, walaupun sekarang ada mata uang apa? Euro, ya, mata uang euro. Tapi tetap kan mata uang negaranya masing-masing itu juga berlaku. Dan kalau lihat peta ini, itu akan lebih mudah dibandingkan, komunikasi lebih mudah dibandingkan dengan negara kita di Indonesia. Menurut orang yang sudah ke sana, dari Belanda ke Jerman itu dengan waktu jam-jaman sudah bisa nyampe lewat darat, kan gitu, ya. Kemudian Spanyol ke Portugal, Prancis ke Jerman dan lain sebagainya, itu juga bisa dilakukan dengan jam-jaman, tidak berhari-hari. Kita di Indonesia itu kalau mau dari Sabang ke Merauke itu sama dengan perjalanan Jakarta Jeddah 9 jam 15 menit. Dari Aceh ke Papua itu 9 jam. Menunjukkan bahwa area atau daerah Indonesia ini sangat luas, kan gitu. Saya memberikan gambaran ini untuk komparasi. Kenapa sih kita tidak bersyukur dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Kenapa sih banyak orang yang merongrong hari ini untuk melakukan perubahan ideologi negara kita? Baik di internal umat Islam maupun antara umat Islam dengan ekstern di luar Islam. Kelompok-kelompok ekstrim itu banyak. Dan hampir di setiap agama itu pasti ada kelompok ekstrim. Hanya yang mudah untuk disampaikan contohnya itu adalah perilaku-perilaku organ-organ sempalan yang akhir-akhir ini merongrong negara kita supaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Lalu apakah Pancasila tidak Islami? Sangat Islami. Yang merumuskan Pancasila itu bukan ajengan Ustadz ecek-ecek, bukan orang yang biasa-biasa, para founding father itu, para suhu di Indonesia, baik yang Muslim maupun yang non Muslim, itu pasti diramu dengan matang sehingga muncullah Pancasila. Dan ini sangat luar biasa filosofinya. Dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa saja, itu sangat toleran di sana. Toleransi itu sudah ada di sejak dulu. Ya. Konsep moderasi itu sudah ada dari sejak dulu. Dari sila yang 1 sampai ke 5 itu sudah sangat Islami. Apa konsep kemanusiaan yang adil dan beradab tidak ada dalam ajaran kita? Ada. Konsep persatuan apakah tidak ada? Ada. Dari semua agama juga ada konsep-konsep itu. Kan gitu. Kenapa sih kita harus ngotot mengganti ideologi negara? Ya. Nah, di Uni Eropa saja, Bapak Ibu dulu mengenal adanya Uni Soviet, kan gitu. Apakah Uni Soviet ada sampai hari ini? Ternyata kan tidak ada. Dulu ada peristiwa perestroika dan glasnost, sehingga negara yang menamakan diri Uni itu menjadi bubar berkeping-keping. Padahal ideologinya pada saat itu dia sudah menetapkan sebagai ideologi komunis Eropa Timur terutama, sehingga pecah. Dari Uni Soviet jadi ada Azerbaijan, ada Yugoslavia, ada Rusia, Bosnia, Herzegovina, Kroasia dan lain-lain. Ya, mereka tidak bisa sekuat seperti di Indonesia.
Di kita alhamdulillah mulai dari tahun 45 sampai sekarang masih kokoh berdiri NKRI. Masih kokoh berdiri ideologi Pancasila. Kenapa ada moderasi beragama? Ini juga berdasarkan informasi bahwa ada sebagian kelompok kecil yang merongrong terhadap ideologi bangsa. Ya, itu yang ini contoh yang di mana di Eropa. Ya. Lanjut. Ada 28 negara ya Uni Eropa, ada Austria, Belgia, Kroasia, Luxembourg, Bulgaria, Siprus, Czechia, Denmark, Estonia, Prancis dan lain-lain. Sampai Swedia akhirnya. Mata uangnya tunggal, euro. Kan gitu. Nah, tapi dia tidak bisa bersatu. Ideologinya tidak bisa bersatu. Tetap aja mendirikan negara masing-masing, 28 negara. Ini kecil. Coba di kita berapa pulau? Provinsi saja sekarang berapa? Provinsi 34. Ya. Ini sudah lebih banyak. Dan nggak ada negara 28 negara ini sepadat Jawa Barat. Kan gitu. Penduduknya kecil-kecil. Ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 10 juta dan lain-lain. Jawa Barat berapa? 52 juta lebih. Luar biasa kan? Jadi kalau tidak sadar atas ideologi negara, itu bisa jadi Jawa Barat akan memisahkan diri dari Indonesia kan gitu. Penduduknya sudah banyak, potensi daerahnya sangat luar biasa, tapi kan nggak begitu. Kenapa nggak begitu? Karena memang semangat untuk menjaga ideologi negara itu sangat besar. Nah, termasuk juga peran Kementerian Agama hari ini kita berkumpul untuk melakukan atau membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelompok-kelompok yang nanti akan merongrong terhadap ideologi bangsa, ideologi negara, yaitu yang sudah kita tetapkan sebagai ideologi negara, yaitu Pancasila, yang lambangnya adalah burung Garuda dan lagunya adalah Garuda Pancasila. Ada yang hafal Garuda Pancasila? Oh, kira apa? Mau dites satu-satu? Atau mau bareng-bareng? Bareng-bareng. Yuk bareng-bareng. Bu, pimpin Bu. Kita berdiri. Ayo teman-teman para peserta, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Suaranya dikeluarkan ya. Ini akan menandakan wawasan kebangsaan kita. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Keren. Mantap, mantap, mantap. Paling tidak, yang menjadi pertanyaan hari ini, anak-anak kita hafal nggak ya? Terus juga jangan-jangan anak-anak kita nggak apa juga terhadap rincian Pancasila. Belum lagi ditanya tentang rukun iman, rukun Islam. Masih pabaliut. Dari berbagai survei itu ternyata kalau kita lihat di televisi, ketika ada teman-teman remaja ditanya tentang Pancasila, dites, banyak juga yang pabaliut ternyata. Ini yang kita khawatirkan. Makanya tugas Bapak Ibu, terutama teman-teman guru dan pengawas, ini aspek-aspek nasionalisme itu harus diutamakan, disampaikan kepada
tenaga pendidikan kepada siswa, pada murid-murid kita. Kita ngeri loh kalau ke depan doktrin kebangsaan ini tidak disampaikan kepada anak-anak kita, ya jangan-jangan kejadiannya seperti di Eropa, jangan-jangan kejadiannya seperti di Timur Tengah kan gitu. Lanjut Pak. Ini Timur Tengah nih, ya. Timur Tengah kan kita lihat jarang yang ada nyebrang laut, bisa lewat darat semua. Ya. Tapi coba perhatikan sama Bapak Ibu semua, bagaimana Timur Tengah dengan syarat konfliknya di sana, ya, nggak berhenti perang terus. Walaupun memang karakteristiknya itu berbeda dengan kita. Makanya ketika saya merenung, pantas juga Nabi diutus ke dunia ini di wilayah Jazirah Arab, kan gitu. Karena kalau di Indonesia orang-orangnya sangat baik, ramah, dan kita dipuji oleh orang-orang luar negeri bahwa bangsa Indonesia itu ramah. Termasuk juga kita paling diutamakan ketika kita pergi haji oleh orang Arab Saudi itu. Sebagai salah satu bukti, orang Arab Saudi itu memaksakan diri untuk belajar bahasa Indonesia. Walaupun tujuannya bukan untuk bersilaturahmi kelihatannya, tapi prinsipnya tujuannya dia adalah untuk dagang. Ketika kita datang ke bagala-bagala di sana, dia ngomong bahasa Indonesia bagus-bagus, murah-murah, dan lain-lain. Dia mencoba untuk belajar berbahasa Indonesia. Memang di kita selalu ramah dengan siapapun, kan gitu. Etnik kita sangat luar biasa, dan itu perlu kita banggakan, kan gitu. Nah di Timur Tengah ini, Bapak Ibu coba lihat di Palestina saja. Palestina dengan Israel sampai hari ini belum berhenti, dan itu dijadikan sebagai isu global. Apakah Palestina Israel itu perang agama? Bukan. Coba saya ingin ada yang menjawab pertanyaan saya. Apakah Palestina Israel itu perang agama atau perang politik? Politik. Ya? Politik. Agama dan politik. Coba kumata argumentasinya. So. Karena saya itu kan Yahudi Pak, yang ingin meniadakan berkembangnya Yahudi di Palestina. Ya. Jadi disebut sebagai perang agama dan politik. Oke, yang lain? Ya, mangga Bu. Kalau menurut saya itu hanya perang politik saja, karena yang namanya Israel itu adalah tempat di mana turunnya semua agama. Jadi mereka sangat menjunjung tinggi agama sebenarnya, hanya masalah politik saja. Iya. Ada lagi? Pak Dadang? Kontren Pak? Atau dari teman-teman guru? Yuk kita diskusi aja. Kalau melihat sejarahnya kan Israel itu diusir-usir dulunya Pak. Jadi dia nggak dapat tempat. Nah terus saya baca sejarahnya itu Ratu Inggris milih Palestina karena waktu itu masih jajahan Inggris. Tapi orang Palestina nggak mau. Tapi setelah digencet sama Uni Eropa semuanya sebetulnya akhirnya mau dijual lah. Ceritanya mereka beli tanah di sana. Jadi sebenarnya mereka itu beli tanah di sana, Palestina udah oke. Nah selanjutnya Amerika masuk Pak. Oh iya. Dia merestui negara Israel berdiri di sana. Jadi politik
yang ada sebenarnya. Perbedaan pemahaman saja. Coba Bu, gimana tuh? Kalau menurut saya mungkin antara Palestina dan Israel itu bukan perang agama, hanya ada perbedaan pemahaman saja antara Israel dan Palestina mungkin. Iya. Apa bedanya antara Zionisme Israel dengan Yahudi? Zionis pahamnya, Ya, kalau Yahudi mah agama. agama. Pertanyaannya, di Palestina apakah semuanya umat Islam? Ya, Ya. ada Nasrani, bahkan Yahudi juga banyak di sana. Yang diserang oleh Israel, apakah agama Islamnya atau negara Palestinanya? Kalau negara Palestinanya, berarti yang menjadi korban adalah bangsa. Palestina. Nah, bangsa Palestina tadi ternyata bukan Akhirnya orang Islam. orang Islam saja. Ya. Di sana ada orang Nasrani, ada Iya. orang Yahudi dan lain-lain. Menunjukkan bahwa konflik ini bukan konflik agama, kalau begitu, tapi konflik kepentingan. Bapak Ibu perlu diketahui dulu, Yahudi pernah diusir juga oleh Hitler ya. Ya. Orang-orang Jerman, orang kelompok Hitler, kan gitu. Nah makanya sisi ini yang harus juga kita betul-betul menyeleksi informasi ini. Jangan sampai ketika ada perang Israel dengan Palestina, jihad, Allahu Akbar, Nah, itu. kan gitu. Padahal kalau kita runut sejarah, ternyata memang bukan perang agama, tapi perang kepentingan, caplok mencaplok, kan gitu. Di Palestina sendiri, apakah solid? Ternyata enggak juga. Ada kelompok Hamas, ada kelompok apa lagi? Ada yang ingat nggak? Yang Fatah. Apakah Hamas dengan Fatah bersatu? Enggak. Apakah itu bukan kepentingan? Kepentingan. Ada contohnya nggak? Ada. Bapak Ibu pasti tahu tentang bagaimana peristiwa perang Siffin dulu. Peristiwa perang Siffin itu kan bukan peristiwa perang agama, tapi adalah perang perebutan kekuasaan, kan gitu. Bagaimana kelompok Muawiyah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib pada saat itu? Secara gerakan kelompok Ali bin Abi Thalib itu lebih kuat dibandingkan kelompok Muawiyah. Pedang sedikit, itu nggak kelompok Muawiyah. Tapi di situ ada politisi. Siapa politisinya? Amr bin As. Kata Amr bin As, sebentar, jangan dulu. Mari kita berunding dulu. Kan gitu. Dan mereka mengacungkan bendera, mengacungkan pedang dengan menancapkan Al-Quran di sana. Ya, Ali bin Abi Thalib kalau dengan begitu